Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan untuk baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman modern seperti ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Insya Allah semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Pawan akan memberikan tausiah yang berjudul tentang peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dengan peristiwa ini Allah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, menjadi kota yang bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa ini Allah mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang musyrikin Quraisy yang ditandatangani, yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Termasuk diantaranya perjanjian adalah siapa saja yang diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Mekah, maka bergabunglah suku Khuza'ah dan dari kubu Nabi Muhammad SAW dan suku Bakr bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Padahal dulu di zaman jahiliyah terjadi pertumpahan darah antara kedua suku ini dan saling bermusuhan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing suku melakukan gencatan senjata. Namun, secara licik, Bani Bakr menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam kepada suku Khuza'ah. Bani Bakr melakukan serangan mendadak di malam hari pada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air. Secara diam-diam, orang kafir Quraisy mengirimkan bantuan personil dan senjata kepada Bani Bakr. Akhirnya datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan Bani Bakr. Karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbaharui isi perjanjiannya. Sesampainya di Madinah, dia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak menanggapinya dan tidak mempedulikannya. Akhirnya Abu Sufyan menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu agar mereka memberikan bantuan untuk membujuk Nabi Muhammad. Namun usahanya ini gagal. Dengan adanya pengkhianatan ini, Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju kota Mekah. Dan di kota Madinah diwakilkan kepada Abu Rum Al-Ghifari. Ketika sampai di Zutwa, Nabi Muhammad membagi pasukannya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah, Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Kada dan menegakkan bendera di Al-Hajun. 3. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Menurut pendapat lain, ada 4 pasukan,
Pasukan keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah, memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Dari Al-Hajun, Nabi Muhammad memasuki Masjid Al-Haram dengan dikelilingi kaum Muhajirin dan Ansor. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad mulai menghancurkan berhala dan membersihkan Ka'bah, dan selesailah pembebasan kota Mekah. Demikianlah tausiah yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia adalah tempatnya salah. Kita berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, supaya kita bisa bersekolah kembali, menjalin silaturahmi kembali antara guru dan murid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.